Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang tidak bisa ditukar oleh apapun di dunia ini, karena ini adalah password untuk masuk surga. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimampukan, diistiqomahkan dan dikuatkan untuk mengikuti jalan-jalannya dan sunnahnya. Ibu-ibu, marilah kita buka dulu pertemuan kita ini untuk menambah keberkahannya. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan kita tilawah surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 61. Monggo. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون
wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Monggo artinya satu-satu. Ayat 58. Dan oke. Sudah ya Bu ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran yang kita baca. Sekilas tentang apa yang kita baca. Seperti inilah orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, yaitu orang Yahudi. Mereka selalu saja merasa kurang dengan apa pemberian Allah. Di ayat 57 kemarin itu Allah sudah kasih makanan terbaik yaitu mana dan salwa, tetapi mereka minta. Makanya minta yang ini kacang, adas, bawang, mentimun, sayur mayur seperti itu. Mereka itu memang tidak bersyukur. Ya, dan kita harus bersyukur Ibu karena umat terdahulu itu ketika harus bertobat itu caranya itu berat. Makanya kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang mana kita ini syariatnya itu istilahnya sudah ditentukan lah bagaimana kemudian karakter orang-orang sekarang ini ya. Bagaimana sholat yang tadinya 50 waktu gitu ketika Isra Mi'raj, maka Nabi Musa mengatakan mintalah pengurangan kepada Robmu karena kamu gak akan sanggup. Aku telah pengalaman ya nangani orang Yahudi kaumnya Nabi Musa itu enggak sanggup nanti. Padahal kaumku itu lebih kuat-kuat daripada kaum Muhammad. Lalu sampai 5 waktu itu. Jadi sekarang ini syariat yang ada pada umat Islam itu adalah syariat yang sangat mudah. Sudah enggak usah dimudah-mudahkan gitu ya. Sudah ringan ya, enggak usah diringankan kecuali nanti ada udzur-udzur tertentu yang kemudian dalam agama kita kemudian memberikan keringanan seperti itu. Nah, ini mereka itu dulu kalau mau bertobat tuh harus membunuh diri mereka sendiri. Ya, mereka kalau mau tobatnya diterima caranya itu mereka saling membunuh atau membunuh diri mereka sendiri baru tobatnya diterima. Seperti itu. Ya, ketika kemudian di Baitul Maqdis ini di sini mereka
suruh masuki pintu gerbang itu sambil membungkuk dan katakan bebaskan kami dari dosa-dosa kami ampuni kesalahan. Jadi dari gerbang itu masuk itu membungkuk kan gitu. Nah ini jadi orang-orang dulu itu seperti itu. Maka kemudian kita bersyukur ya Bu ya. Jadi ini kaumnya Nabi Musa itu sudah diberi banyak kenikmatan, tetapi mereka tidak bersyukur, minta yang lain. Maka Allah katakan, apakah kalian ingin meminta sesuatu pengganti yang lebih baik gitu ya. Jadi maka yang sudah dikasih oleh Allah ini adalah yang terbaik ya dari Allah. Oke, ini sekilas tentang apa yang kita baca. Sekarang kita akan melanjutkan tentang iman kepada Rasul. Kemarin iman kepada kitab. Jadi kita masih di hadis di Syarah Arba'in, hadis Arba'in baru nomor 2 ya. Nomor 2 kita bahas karena di situ ada rukun iman. Nah, kita sedang bahas rukun iman ya, dan sampai iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul ini rukun iman yang ke berapa Bu? 4 ya. Keempat ya. Allah, udah malaikat, kemarin kitab, sekarang Rasul. Oke. Jadi di mana kemudian kita harus beriman kepada Rasul itu? Nabi dan Rasul itu adalah penghubung antara Allah dan manusia. Ya, jadi manusia yang diutus oleh Allah ya, yang kemudian sebagai penghubung antara Allah dan manusia itu disebut para nabi dan rasul seperti itu. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada di surat An-Nisa ayat 150 ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 150 di sana Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah yaitu iman atau kafir. Nah di sini kemudian ayat 151 mereka adalah orang-orang kafir yang sebenarnya dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi Nabi dan Rasul itu adalah penghubung utusan ya dari Allah yang untuk kemudian menyampaikan wahyu apapun syariat yang Allah kemudian tetapkan, dan inilah penghubungnya itu adalah para Rasul. Maka mereka disebut utusan ya, utusan. Oke, apa itu Rasul? Ya, Rasul itu adalah manusia laki-laki merdeka yang diberi wahyu. Jadi Nabi itu Rasul ya. Ada yang ngaku-ngaku di Indonesia itu malah malaikat ya. Lia Eden ya. Edan ya, Lia Eden apa Lia Eden ya. Ngaku nggak malaikat ya Bu ya. Gitu ya. Jadi Rasul itu manusia laki-laki merdeka ya. Jadi Rasul itu tidak ada yang dari budak. Jadi manusia laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat untuk disampaikan kepada manusia. Ya, jadi seperti itu. Jadi diberi syariat. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, setiap Rasul itu diberi syariat dan syariatnya itu berbeda-beda. Nabi Adam dulu boleh menikah antar saudara karena memang belum ada manusia lain selain kemudian anaknya Nabi Adam. Seperti itu. Maka tapi kemudian syariatnya itu silang pernikahannya. Jadi Nabi Ibunda Hawa itu kalau melahirkan itu sepasang laki perempuan. Nah, nanti menikahnya itu bukan yang sama-sama keluarnya, tetapi yang beda yang keluarnya. Jadi laki A B ya, kalau Qabil dan Qabilan. Qabil itu sama lupa namanya ya. Jadi Habil sama Qabil. Qabil itu sama satunya, terus Habil itu sama yang kurang cantik. Nah, Habil itu pasangannya sama yang kurang cantik lah gitu ya. Terus Qabil itu sama yang cantik. Nah, nanti ini pasangannya itu nyilang. Ya, yang cantik itu dapat Habil, yang Qabil itu dapat yang
Itu namanya lupa ya. Oke, jadi itu. Jadi syariatnya seperti itu. Tetapi kemudian tidak berlaku untuk kemudian kepada para nabi dan rasul setelahnya. Ya, sampai sekarang kita malah tidak boleh ya. Menikah sedarah itu tidak boleh. Nah, inilah syariat-syariat yang kemudian diturunkan kepada rasul. Jadi mereka para rasul itu membawa syariat ya. Jumlah nabi seluruhnya itu ada 124.000. Nabi itu ada 124.000, yang kita kenal 25. Oke. Rasul yang kita kenal itu 5. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Itu hanya 5 yang kita kenal. Tetapi Rasul itu ada 313 Rasul. Ya, jadi banyak karena setiap kaum itu akan diberikan utusan oleh Allah ya. Nah, dulu itu nabi-nabi itu panjang umurnya. Jadi misalkan kayak Nabi Nuh diangkat menjadi rasul itu sekitar umur 350 tahun. Ya, seperti itu. Kemudian berdakwahnya selama 950 tahun. Seperti itu. Nanti di atas kapal masih kemudian hidup selama 300-an tahun. Jadi usianya itu ribuan orang-orang dulu itu. Nah, nanti setiap nggak ada rasulnya nggak ada, maka nanti Allah akan utus. Nah, cuman yang kemudian viral yang kita kenal yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran seperti itu ada 25 nabi dan 5 rasul. Tetapi kita harus percaya bahwa kemudian meyakini Allah telah mengutus para nabi dan rasul di setiap-tiap kaum ya, seperti itu. Nah, rasul pertama itu Nabi Nuh, Bu. Itu disebutkan di hadis riwayat Bukhari ya. Jadi rasul pertama itu Nuh, karena kalau urutannya itu Adam, Idris, Nuh. Nah, Nuh itu rasul pertama dan rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 40 ya, surat ke-33 ayat 40. Oke. Kita akan apa makna iman kepada Rasul Allah? Karena ini termasuk rukun iman. Akan tidak sempurna dan batal keimanan seseorang ketika seseorang itu tidak mengimani salah satu di antara rukun iman. Karena namanya rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi. Tidak sah sesuatu itu jika tidak dipenuhi rukunnya. Rukun sholat itu kalau tidak dipenuhi salah satunya itu menjadi batal, tidak sah. Ya, salah satunya itu Al-Fatihah ya. Niat seperti itu ya, ada niat kemudian berdiri terus lanjut sepertinya takbiratul ihram seperti itu, kemudian ada Al-Fatihah, iftitah enggak masuk rukun, tapi Al-Fatihah masuk rukun. Ya. Iftitah itu sunnah dan baca surat itu ya sunnah, seperti itu. Jadi kalau enggak baca surat enggak masalah, tetap sah. Tapi kalau enggak baca Al-Fatihah maka itu bisa menjadi batal. Karena namanya rukun itu harus dipenuhi. Nah, makna iman kepada Rasul Allah itu adalah meyakini, mengakui bahwa Allah mengutus Rasulnya. Ya, jadi kita harus meyakini iman kepada Rasul itu meyakini, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Serta para rasul itu sudah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi setiap rasul itu telah menyampaikan risalah yang harusnya disampaikan sudah semuanya, ya, dan mereka menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Maka tidak ada, makanya kita harus meyakini karena ini adalah utusan Allah yang kemudian ditugaskan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Seperti itu. Nah, ini jadi tidak boleh kemudian ketika Nabi mengatakan A, kita kemudian alah kan gitu ya. Nabi mengatakan B, alah kan seperti itu. Nah, ini enggak boleh. Karena apa? Karena kalau kita kemudian tidak meyakini, mengakui utusan Allah, berarti kita telah cacat keimanan kita ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang cakupan iman kepada Rasul. Apa saja cakupan ketika kita mengatakan iman kepada Rasul Allah seperti itu? Maka yang pertama, cakupannya itu adalah meyakini secara rinci nama Rasul yang disebutkan oleh Allah.
Jadi kita meyakini secara rinci nama-nama yang disebutkan oleh Allah, nama-nama Rasul itu kita harus meyakini. Dan meyakini secara global nama-nama yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul itu tidak disebutkan, maka kita pun harus meyakini. Oke. Di dalam surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aja ya Bu ya. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang berpegang kepada yang batil. Nah ini jadi di sini Allah sebutkan bahwa ada nama-nama yang kemudian tidak disebutkan. Nah maka kita harus percaya. Ya tadi Nabi itu jumlahnya 124.000. Ya ini dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari seperti itu, dan Rasul berjumlah 313 ya dari hadis riwayat Ahmad. Oke. Nanti bisa dilihat nama-nama Nabi itu, silahkan ditulis Ibu, surat An-Nisa ayat 163 sampai 165 ya. Nanti di situ Allah nyebutkan nama-nama Nabi. Terus kemudian surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Di situ nanti disebut 18 nabi di surat Al-An'am itu ya. Nanti dilihat nanti ya surat ke-6. Kemudian surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83 disebut di situ Nabi Ayub. Surat Al-Isra ayat 101 di situ disebut ada Nabi Musa, seperti itu ya. Oke. Jadi itu yang pertama cakupannya, kita harus meyakini jumlahnya, namanya secara rinci yang disebutkan oleh Allah maupun yang tidak disebutkan. Oke. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Rasul itu adalah, para Rasul itu benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus kepada umat itu benar adanya ya, tapi kemudian banyak orang yang tidak meyakini. Di zaman ini banyak orang yang tidak meyakini ya. Dulu di saat Nabi masih ada, orang-orang Quraisy itu juga tidak meyakini, tidak mempercayai Nabi Muhammad itu sebagai Rasul Allah, sehingga mereka mendustakan, tidak mau ngikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, iman kepada Rasul itu harus meyakini bahwa para Rasul itu adalah benar, diutus, utusan Allah untuk menyampaikan risalah, pesan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti bisa dilihat di surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36 ya. Jadi surat An-Nahl ayat 36 itu surat ke-16. Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul ya. Jadi semoga kita termasuk orang yang sampai mati kita tidak goyah. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Seperti itu. Dan nabi-nabi yang lain. Ya, surat An-Nisa 150, 152 tadi yang sudah disebutkan juga disampaikan di situ. Surat ke-26 itu surat Asy-Syura. Surat 26 itu surat apa ya? Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara Bu ya. Ayat 115. Ya, coba itu ya surat Asy-Syu'ara ya. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Maka apa yang terjadi? Kesudahan orang-orang yang mendustakan para nabinya, maka seperti itulah ya. Kita tahu ya, Fir'aun mendustakan Nabi Musa, Namrud mendustakan Nabi
Namrud, Ibrahim, kan gitu ya. Kemudian Nabi kaumnya Nabi Nuh seperti itu, kaumnya Nabi Soleh dihabisi semuanya, kaumnya Nabi Nabi Hud, ya dihabiskan semuanya. Ada yang dengan angin yang sangat kencang, ada yang dengan kemudian suara yang sangat keras, dan semuanya binasa. Ya. Dan kita lihat hari ini juga orang-orang yang mendustakan Rasul, ketika dia sudah mulai menampakkan kesombongannya, biasanya Allah akan menegurnya, akan menampakkan kekuasaannya dengan cara Allah. Ya. Mereka yang menghina Nabi seperti itu, maka kesudahan mereka itu tidak ada yang enak, ya seperti itu. Nah ini, maka kemudian kita harus meyakini. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Rasul itu jujur dalam menyampaikan. Nah disinilah kemudian, jadi meyakini bahwa Rasul itu ketika menyampaikan itu jujur, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihi, ya. Jadi para nabi itu sudah menyampaikan semuanya yang datang dari Allah. Jadi jangan sampai kita kemudian menambah-nambahkan, seolah-olah merasa kemudian nabi ini lupa nih, koyok ngene iki kudune lengkape ngene iki, enak ngene iki, kan gitu ya. Menambah-nambahi, mengurang-urangi, ya. Meyakini bahwa para rasul itu jujur dalam menyampaikan wahyu, dan para rasul itu sudah menyampaikan semuanya. Ya, jangan pernah kemudian kita bersuudzon bahwa apa yang telah disampaikan Rasulullah itu ada yang kurang. Oh, harusnya ngene iki, ya. Nabi udah mengajarkan caranya istighfar bagaimana, mengajarkan sholawat, cara sholawat bagaimana, mengajarkan sholat itu bagaimana, mengajarkan puasa itu seperti apa. Enggak usah dicari model-model lain. Dalam masalah agama itu enggak boleh inovasi. Ya, enggak usah terlalu kreatif. Ya, kalau dalam agama lo Bu, dalam agama lo ya, dalam agama itu tidak boleh kita harus sami'na wa ata'na, enggak usah diinovasi, enggak usah terlalu kreatif, atau enggak usah ngurang-ngurangi. Seperti itu. Yang dibawa Nabi itu benar adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, dan itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Ya, maka kemudian yakini, kan kalau kita nambah-nambah itu berarti kayak seolah-olah lali Nabi ya. Ya, kurang iki, enak iki ngene ya. Kok pendek men rada dawa ngono, sing akeh ngono ya, kan gitu. Nah, ini enggak boleh ngada-ngada ya. Kalau kita mengada-ngada dalam agama kita, nanti kita bahas di dalam hadis arba'in yang nomor 5, yang nomor 6 insyaallah. Kalau orang itu mengada-ngada dalam agama, maka dia akan tertolak. Di hadis lain, kalau orang itu melakukan bid'ah, maka mengada-ada dalam agama, silahkan menyiapkan tempat dudukmu di neraka. Ya, silahkan siapkan tempat dudukmu di neraka. Jadi kalau masalah agama itu enggak boleh kreatif. Semua masalah tentang agama itu terlarang kecuali yang ada dalilnya. Tapi kalau untuk sesuatu yang mubah, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kenapa? Karena kalau masalah kemudian beribadah kepada Allah itu tidak banyak, ya seperti itu. Oh, artinya harus ada dalil ketika beragama itu sesuai contoh yang Rasulullah. Tapi kalau yang dibolehkan itu terlalu banyak, ya terlalu banyak, sehingga semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Karena yang diharamkan makanan itu hanya sedikit. Jadi semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Ya, tapi kalau untuk masalah agama semuanya terlarang kecuali yang diperintahkan. Ini kaidahnya ini. Nah, ini kaidahnya. Jadi makanya untuk dalam agama itu enggak boleh bikin sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi ini karena kita meyakini Nabi itu menyampaikan sudah dengan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Jin ayat 28 ya, nanti dilihat. Oke, Jin itu surat ke 71 ya.
71 apa 72? 71 insya Allah. Oke, hah? 7 berapa Bu? 72 ya, oke 72 ya. Oh ya 72, Nuh yang 71, Jin 72. Jadi di ayat ke-28 itu Allah berfirman agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya. Ya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi sudah disampaikan dengan apa adanya ya. Wes nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurangi untuk masalah agama ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, lingkup kita meyakini iman kepada Rasul itu adalah meyakini bahwa para Rasul itu manusia, bukan malaikat, tapi manusia, ya, yang paling mulia dan kita wajib memuliakan mereka semuanya. Jadi ini manusia, jadi nggak boleh meskipun kita itu cinta sama Nabi, tetap Rasul Nabi itu nggak boleh disembah, karena Rasul itu mereka itu para rasul itu adalah manusia, tapi manusia yang paling mulia, ya. Dan kita wajib memuliakan mereka semuanya, seperti itu ya. Makanya seperti kemudian ulul azmi, ya, ulul azmi. Rasul yang kemudian kita kenal 5 itu sebagai ulul azmi seperti itu, meskipun ada 313 tadi ya, tapi yang kita kenal kan yang 5 itu tadi. Maka mereka mempunyai gelar khusus seperti itu ya bagi rasul-rasul pilihan yang memiliki. Kenapa disebut ulul azmi? Karena cobaannya, ketabahan mereka, kesabarannya itu luar biasa dalam menghadapi ujian-ujian ya, Masya Allah ya. Nabi Muhammad, Nabi Musa itu luar biasa juga, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, seperti itu, Nabi Isa. Nah itu ya. Maka kemudian mereka itu adalah manusia yang mulia dan pantas kita muliakan, tetapi tetaplah para nabi itu manusia, tidak boleh disembah, tidak boleh dimintai sesuatu. Ya, kalau nabi saja tidak boleh, apalagi makam-makam wali ya, wali entah itu wali kota, wali murid, wali santri ya gitu ya, seperti kadang banyak orang yang salah ya, ke makam-makam wali malah minta. Ke nabi saja tidak boleh, ke kuburan nabi saja tidak boleh ya, terlalu kemudian meratap-ratap itu juga tidak boleh kan gitu ya. Jadi kita meyakini mereka adalah manusia paling mulia, tetapi tetap saja para rasul itu, para nabi itu adalah manusia yang tidak boleh kita sembah ya, seperti itu. Oke. Nabi Muhammad itu adalah sayyid ya, beliau pernah mengatakan aku adalah sayyid. Sayyid itu adalah pemuka, pemimpin seluruh anak Adam ya. Maka kemudian nabi ini adalah nabi Muhammad ini terakhir, tetapi nabi yang mendapat gelar Khalilullah. Hanya 2 nabi nabi rasul yang mendapatkan gelar kekasih Allah. Habibullah itu cintanya Allah, tapi lebih di atas dari itu, dari cintanya Allah itu Khalilullah, kekasih Allah ya. Hanya disematkan, digelarkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya, ini jadi Nabi Muhammad ini termasuk yang terakhir, tetapi nanti masuk surganya duluan bersama umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian yang kelima ini terakhir dari cakupan sampai di mana sih ketika kita meyakini beriman kepada Rasul itu, sampai di mana? Tadi meyakini nama-namanya ya, jumlahnya juga, lalu bahwa Nabi itu benar utusan dari Allah, mereka menyampaikan sudah benar kan gitu ya, dan mereka adalah manusia yang paling mulia, seperti itu. Kemudian yang kelima, mengamalkan syariat Nabi, di mana Nabi diutus kepada kita. Artinya inilah ruang lingkupnya. Ketika kita iman kepada Rasul, maka kita harus mengamalkan syariat Nabi, di mana Nabi diutus kepada kita. Ya. Kaumnya Nabi Musa ngikuti syariat yang dibawa Nabi Musa. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka kita mengikuti syariatnya Nabi Muhammad.
Jadi yang syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa dengan Taurat, Injilnya itu sudah tidak kepake untuk kita. Tapi kita meyakini, kemarin kan kita meyakini. Kita meyakini juga para nabinya. Tetapi syariat itu sesuai dengan kita itu kepada siapa nabi itu diutus, maka kepada nabi rasul itulah kita kemudian ikut. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau Nabi Isa masih ada, Nabi Musa masih ada, kata Nabi Muhammad, mereka akan ikut kepada syariatnya Nabi Muhammad. Kalau mereka sekarang hidup sekarang seperti itu, maka akan mengikut syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nabi rasul yang diutus terakhir. Jadi harus ngikut, orang-orang akhir ini ya harus ngikut. Ingat Warokoh, Warokoh bukan. Itu masih saudaranya Ibunda Khadijah, ya benar ya Warokoh ya, saya lupa namanya, yang masih memegang kencang syariat Nabi Isa, ya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu jauh Bu, ratusan tahun, jadi sudah banyak yang nyimpang, yang kekeh dengan ajarannya Nabi Isa itu nggak banyak, termasuk kerabatnya Ibunda Khadijah itu. Sampai tua dia mengamalkan kitab yang disampaikan oleh Nabi Isa itu, Injil itu. Ya, seperti itu. Tapi ketika kemudian dia itu termasuk yang akhir-akhir, ketika Nabi Muhammad kemudian diberi wahyu itu, beliau mengatakan begini, akan datang seorang nabi terakhir itu dan suami kerabatnya ini, jadi suaminya Ibunda Khadijah itu ada tanda-tanda kenabian. Karena tahu kenapa? Karena di Injil diberitahu. Maka katanya, benar ya Warokoh ya, saya kok lupa ya. Jadi kalau saja dia nanti diusir sama kaumnya, diintimidasi, ada percobaan pembunuhan, semoga kalau aku masih hidup maka aku menjadi orang yang akan berada di dalam pendukungnya. Nah gitu. Karena Injil sendiri sudah menyampaikan akan ada seorang nabi terakhir yang membawa risalah itu. Nah, orang yang kemudian hadir hidup di zaman itu maka harus mengikut nabi yang ada di situ. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kita sekarang ini kan ngikutnya Nabi Muhammad, maka kemudian kita harus mengamalkan syariat-syariat Nabi, di mana Nabi Muhammad itu diutus kepada kita semuanya, dan khatimul anbiya. Nabi Muhammad itu adalah khatimul anbiya. Oke, lanjut, tugas para rasul itu apa saja? Nah, yang pertama menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wahyunya ya. Jadi nabi itu Bu, kalau ada wahyu yang harus disembunyikan Nabi, maka mungkin Nabi akan menyembunyikan surat Abasa wa Tawalla. Ya, tahu ya? Abasa wa Tawalla, dia yang bermuka masam lagi berpaling. Itu Allah itu sedang menegur Nabi Muhammad. Jadi sak dunia ngerti ya, kan gitu ya. Kalau bisa kan enggak itu, tapi Rasulullah sampaikan. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah disampaikan. Bahkan kalau ada yang ingin disembunyikan juga itu di surat At-Tahrim. Ketika Allah menegur Nabi Muhammad, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Ini ditegur. Ya, jadi seperti itu ya. Ini ada kisahnya. Nabi Muhammad itu untuk menyenangkan istrinya itu, Nabi mengatakan mengharamkan madu. Terus ditegur langsung oleh Allah di dalam surat At-Tahrim itu ayat 1. Mengapa wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah aku halalkan? Hanya untuk sekedar kamu karena untuk menyenangkan hati istri-istrimu. Itu kata ulama, kalau ada ayat yang harus disembunyikan itu termasuk yang ingin disembunyikan. Tapi Rasulullah sampaikan semuanya. Rasulullah sampaikan. Ya, jadi menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wahyunya, termasuk Isra Mi'raj yang kemudian dapat oleh perintah salat, itu disampaikan Nabi itu.
Ya. Jadi apapun disampaikan, perintah puasa sampaikan, enggak boleh berzina disampaikan, enggak boleh riba disampaikan, ya seperti itu. Enggak boleh mencuri. Kalau kemudian kita enggak bisa memberikan hidayah disampaikan, ya. Maka itu sebuah Allah mengatakan, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, ya. Tapi walakinallaha yahdi mayasya, akan tetapi Allah lah yang berkehendak memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Nabi itu pengen pamannya masuk Islam, ya kan? Tapi hidayah itu milik Allah. Andai saja hidayah itu bisa dibeli, Nabi Nuh akan membeli mungkin berkeranjang-keranjang hidayah dan akan diberikan salah satunya kepada anak dan istrinya. Tapi hidayah itu dari Allah. Kalau kemudian hidayah itu bisa kita beli, maka kita akan beli untuk kita berikan kepada mungkin saudara-saudara kita yang belum mau sholat, belum mendapatkan hidayah, atau orang tua kita, atau anak kita, atau teman kita. Kalau hidayah itu bisa dibeli, maka kemudian pastilah Nabi akan membeli dan akan diberikan kepada pamannya. Ya, inilah kemudian Rasulullah itu tugas para rasul menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan wahyunya. Oke, kemudian yang kedua dakwah. Ini tugas para rasul itu dakwah, menyampaikan. Ada sifat para nabi, ya, Pak Rasul itu punya 4 sifat dasar dan ini dimiliki oleh semua rasul. Tablik itu menyampaikan. Jadi setiap nabi itu, setiap rasul itu punya tugas menyampaikan, enggak boleh disimpan sendiri ilmunya, tapi harus disampaikan, ya. Sifat rasul itu tablik, sidik, amanah, fatonah. Ini sifat dasar yang dimiliki oleh semua rasul, ya. Jadi tablik itu menyampaikan, kemudian sidik itu benar, perkataannya benar, tidak pernah bohong. Kemudian amanah, tidak pernah khianat ketika diamanai sesuatu. Kemudian fatonah itu cerdas. Jadi para rasul itu cerdas, ya. Jadi seperti itu. Masya Allah, termasuk Nabi Muhammad, meskipun tidak bisa baca tulis, tetapi kemudian daya ingatnya itu luar biasa, ya. Nabi itu ketika diajari oleh wahyu turun, disampaikan Jibril, maka Nabi itu langsung hafal. Kalau kita mulek tok ya kan gitu ya, mulek tok ini ya, ngono udah bolak-balik gitu ya, ngono kul ya ayyuhal kafirun ise mulek kaya sing dia iki enggak tekan-tekan ya Bu ya. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abatum wala mulak ya, kapan lakum dinukum waliyadin ya, kadang saya mulak ya. Nah itu, jadi mereka itu orang-orang yang cerdas. Oke, yang kedua dakwah, mendakwahkan, menyampaikan. Yang ketiga memberikan kabar gembira dan memperingatkan manusia dari segala keburukan. Ya, jadi tugasnya para rasul itu memberikan kabar gembira. Ya. Selain kabar gembira, ya ini di Quran ini ya, kadang tuh ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga, seperti itu ya. Kemudian juga mengingatkan manusia dari segala keburukan, ya ini tugasnya. Kemudian memperbaiki jiwa dan mensucikan. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah 151 ya. Jadi tugasnya Nabi, Rasul itu adalah membersihkan jiwa, mensucikan. Di dalam surat Al-Baqarah 151, di sana Allah sampaikan ya firman-Nya bahwa kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum kitab wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi salah satu tugas Nabi itu adalah, Rasul itu adalah mengajarkan, ya, mengajarkan tentang Quran, ayat-ayat Allah, mengajarkan hikmah
dan mensucikan jiwa-jiwa. Nah, seperti itu. Ya ini. Jadi Nabi itu nanti di sebuah pokok pembahasan tazkiyatun nufus itu di situ kemudian tugasnya Nabi itu mentazkiyah gitu ya, untuk membersihkan hati-hati manusia dengan kemudian akhlak yang mulia ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya tugasnya meluruskan pemikiran akidah yang menyimpang, ya, meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Jadi ini tugasnya para rasul. Jadi ketika kemudian sekarang ada yang menyimpang lalu kita ingin meluruskan, itu kita berarti melanjutkan tugas para rasul ya, amar ma'ruf nahi mungkar, melanjutkan tugas rasul ya. Jadi seperti itu. Ya itu ya. Jadi dulu orang-orang dulu itu terjadi penyimpangan secara akidah, menyembah berhala seperti itu ya. Lalu kemudian Rasul datang untuk memerintahkan menyembah Allah yang esa gitu ya. Kemudian yang keenam, menegakkan hujah atas manusia. Ya, menegakkan hujah ya, argumen atas manusia. Nanti ya kemudian yang ketujuh, mengatur umat manusia untuk berkumpul dalam satu akidah. Ya, seperti itu. Jadi ini tugasnya para rasul. Oke. Nanti yang paling penting itu buah hasilnya, Bu, ya. Artinya penting itu kenapa? Itulah nanti yang harus kita amalkan ya. Tapi sebelumnya kekhususan para rasul, kita harus tahu. Jadi para rasul dan nabi itu punya kekhususan. Ya. Yang pertama mendapatkan wahyu. Hanya nabi saja yang mendapatkan wahyu. Selain nabi tidak. Ya. Selain nabi itu tidak. Nah, wahyu itu diberikan hanya kepada nabi, ya. Kalau ada orang-orang soleh mungkin diberikan diberikan bukan wahyu namanya ya, karomah bisa gitu ya, tapi bukan wahyu. Tapi kalau wahyu itu para nabi. Kemudian maksum. Para nabi itu maksum. Maksum itu apa? Terbebas dari kesalahan. Nah inilah tadi bahwa para nabi itu sudah secara khusus diberikan kepada mereka itu, Allah memberikan kepada mereka itu terbebas dari kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, Allah itu langsung menegur dan mereka tidak melakukan lagi. Nabi ketika mukanya masam dan berpaling, Bu, ketika ada Abdullah bin Umi Maktum datang, saat itu Nabi sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-besarnya. Nabi itu pikiran Nabi itu ya enggak salah. Ini pentolan-pentolannya dulu nih. Nanti kalau udah dapat didakwai, nanti bawahannya mesti ngikut pentolannya, pimpinannya kan gitu. Saat sedang berdakwah pada pembesar-pembesar Quraisy, ada seorang laki-laki namanya Abdullah bin Umi Maktum. Orangnya buta. Kepada Nabi mengatakan, wahai Nabi, berikanlah ilmu yang telah Allah sampaikan kepadamu, berikanlah pengajaran kepadaku. Nabi itu ya mungkin kita juga gitulah, ketika kedatangan wali kota di rumah terus enek tanggone awake dhewe enggak ngerti, "Yo Mbak, yo aku nyileh panci yo," kan gitu ya, misalkan gitu ya. Itu anik gak ngerti kene lagi nek wong gedenan iki kan gitu ya. Kan seperti itu ya. Nah, itu Nabi itu juga mukanya masam. Aduh, kok yo gak tepak gitu waktune kan gitu. Terus berpaling. Kata Allah, "Kau berpaling, yang kau paling itu orang buta." Enggak tahu dia. Tapi Robnya orang ini tahu. Sampaikan. Nah, sejak saat itu, Bu, Nabi memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena lantaran beliaulah Nabi itu diingatkan oleh Allah. Ini Nabi itu kayak gitu, Bu. Kalau kita paling ngetik ya. Gara-gara kon ki ya aku ditegur karo atasanku ya awas ki ya kan gitu ya. Gawe isin ae kan gitu ya. Kan gitu. Tapi Nabi ndak, malah sejak ditegur oleh Allah lewat abasa wa tawala itu selalu memuliakan. Ketika Abdullah bin Umi Maktum kemudian itu sorbannya dipakaikan untuk alas. Nanti dia mengatakan, karena dia aku telah ditegur oleh Tuhanku. Dimuliakan, malah enggak dijauhi. Bertanda terima kasih Nabi itu ketika Abdullah bin Umi Maktum itu
jadikan muazinnya Nabi. Nah, muazinnya Nabi itu ada 2 Bu, Bilal sama Abdullah bin Umi Maktum. Yang kita kenal Bilal ya. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini ya, saya lupa pokok bagiannya itu Bu. Kalau Bilal itu kalau tidak salah subuh atau tengah malam. Nah Abdullah bin Umi Maktum ini subuh. Kan kalau sholat malam itu azan biar orang bangun. Nah kita kalau yang sudah umroh kan 2 kali ya itu ya. 2 kali kan azannya kan. Ada azan untuk yang pertama itu ternyata untuk sholat malam itu. Nah itu jadi kalau sudah terdengar suaranya itu berarti sudah waktu fajar datang. Nah, itu 2 muazinnya Nabi itu. Salah satunya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, jadi Nabi itu terbebas dari kesalahan. Kalaupun kemudian ada kesalahan, ditegur dan nggak akan diulangi lagi. Ya, kalau kita bolak-balik ya, anak sing ngandani nganggo dalil. Mah katanya bu guru, la taghdab walakal jannah. Ya, jangan marah mah, bagimu surga. Nah, sadar ya, sesok mangkel meneh ya lali kan gitu ya. Nah, itulah kita itu bolak-balik lali ya kan gitu ya. Nah, makanya harus banyak istighfarnya ya. Oke, kemudian yang ketiga, kekhususan para nabi itu ada pilihan ketika akan meninggal, Bu. Diberi pilihan. Kalau kita enggak dikei pilihan. Kalau Nabi itu diberi pilihan ketika akan meninggal. Nah, termasuk Nabi Muhammad ketika mau meninggal, Muhammad, apakah engkau ingin bertemu dengan kekasihmu Allah Subhanahu wa taala, ataukah kamu ingin lebih lama hidup di dunia, akan aku berikan dunia. Nabi memilih. Jadi dikasih pilihan. Kalau kita enggak, ya. Enggak, ayo mulai. Ya Allah kan gitu ya. Nah, kita kan malah nyanyi, andai ku tahu kan gitu ya. Bila tiba waktuku, ku akan memohon, Tuhan tolong panjangkan umurku. Gak iso semenit gak iso kan gitu ya. Gak iso, tidak bisa sedetik dimajukan atau diundurkan, tidak bisa. Tapi kalau Nabi itu diberi pilihan untuk kemudian mau menghadap Allah atau mau tetap tinggal di dunia gitu ya, untuk berapa waktu. Nah itu ya. Kemudian berikutnya, Nabi dikubur di tempat ia meninggal. Jadi Nabi itu, semua Nabi itu dikubur di mana dia meninggalnya. Nabi Muhammad di kamarnya, ya di kamarnya itulah kemudian dikubur seperti itu. Ada pengkhususan dan jasadnya tidak dimakan bumi. Para Nabi itu jasadnya tidak dimakan bumi. Ya, artinya tidak hancur. Ya, jadi ini pengkhususan para Nabi. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja, orang-orang biasa loh Bu, maksudnya bukan nabi gitu ya. Masya Allah, itu ketika digali masih tetap kan gitu. Nah, itu saja orang-orang, artinya bukan nabi, itu sih bisa. Apalagi nabi ini jaminan tidak dimakan bumi, artinya tidak hancur dimakan bumi. Oke, poin terakhir dari iman kepada Rasul itu adalah buah atau hasil. Jadi ini Bu, buah atau hasil keimanan kita pada Rasul itu apa yang bisa kita lakukan? Harus berbuah. Keimanan kita itu harus berbuah. Ya, iman itu kalau kita ingat Bu, iman itu selain diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dibuktikan dengan amal, dengan anggota badan kita. Oke, sekarang apa buahnya? Yang pertama, kita harus menyadari betapa besar rahmat dan perhatian Allah kepada manusia dengan diutusnya Nabi. Jadi diutusnya Nabi ini adalah nikmat rahmat Allah yang luar biasa. Sehingga harus kita syukuri. Masya Allah. Kenapa? Karena para Nabi itu menunjukkan arah dari gelap kepada cahaya. Para nabi itu memberikan arah agar kemudian kita tidak tersesat, ya, memberikan petunjuk agar kita tidak tersesat. Quran ini kompas yang kadangkala itu artinya ini kan global ya Bu ya, universal. Quran itu garis besar. Ada juga nanti yang memang secara perinci khusus soal waris itu Allah langsung sendiri ya.
tuliskan di situ. Tapi ada hal-hal itu yang sifatnya itu yang harus ada penjelasan kadang ya. Nah, ini Nabi itulah yang nanti menjelaskan. Kalau bahasa saya Bu, Quran ini kompas. Nabi itu guide-nya. Ya, kadang anu kompas iki piye to maksudnya? Iki neng disi arah ndiki kok koyoke rono apa lurus apa piye? Ah, nanti ada guide yang lurus Bu, lurus kan gitu ya. Tapi kok iki rodok ngene jarume kok rodok miring. Enggak, itu lurus. Ah, itu Nabi. Itu yang menjelaskan. Ya, kalau tidak ada guide ini utusan Allah itu kita bingung. Karena Quran itu perlu ada kemudian orang-orang yang bisa menjelaskan. Maka adanya tafsir kan gitu. Nah itu, maka kemudian ini kita harus menyadari betul, bersyukur dengan diutusnya Nabi kita, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya mensyukuri nikmat yang besar. Buktinya adalah ibadah. Dengan bukti ibadah itu dengan bersyukur. Konsep bersyukur itu adalah dengan ibadah. Tidak ada konsep lain di agama kita kalau kita mau bersyukur yaitu dengan taat, tunduk dengan ibadah. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa yang Rasulullah makan tangan kanan, ya ikutilah bentuk syukur kita ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Nabi bilang apa? Tutup aurat, ya ditutup aurat kita. Ya, dalam surat Al-Ahzab, surat Nur gitu kan, itu kan Allah sudah perintahkan, Nabi pun mengatakan kan seperti itu. Nah, maka kemudian kita harus bersyukur dengan diutusnya Nabi itu, sehingga kita itu enggak kehilangan arah, tahu tujuan hidup kita. Ya, kalau bayangkan Bu, kalau tidak ada Nabi yang menjelaskan, maka kita akan kebingungan hidup di dunia ini. Ya, sudah ujian kehidupan ini abot kan gitu ya. Wes kemudian bingung kan, tambah abot lagi kan gitu. Nah, ini Nabi kita harus syukuri dengan cara mengikuti apa yang Kemudian yang ketiga mencintai para nabi, para rasul dan memuliakannya. Oke. Ya, jadi mencintai para nabi. Cinta itu bukti, harus ada bukti. Cinta itu tidak hanya kata-kata. Kata-kata mencintai Nabi itu sholawat. Ya, bukti cinta itu I love you, kan gitu kan? Kalau ke Nabi sholawat. Nah gitu. Ya, ibu bukti cinta sama suami itu ya ucapkanlah sekali-kali. Ya. I love you, wo aini, sarangean gitu, aku tresno karo sampean kan gitu, atau I love you full gitu ya, itu perlu. Tetapi tidak hanya itu, ya ngomong pagi, siang, sore, malam. Pagi aku tresno sampean, siang wo aini. Sore sarangeo kan gitu ya, malam mau tidur I love you full mah kan gitu. Cuman gitu aja ngomong, tapi kemudian tidak dikasih uang belanja Ibu. Ada KDRT di sana. Jadi cinta itu tidak hanya sekedar kata-kata, perlu kata-kata, ya sholawat perlu. Tapi jauh lebih dari itu adalah kita harus ngikut. Namanya orang yang kita cintai itu adalah kita rela berkorban. Benar enggak Bu? Ibu dulu digitukan enggak sama bapak waktu dulu? I love you. Kan gitu. Demi cintaku padamu. Ya. Aku seberangi, lautan kan ku seberangi. Kan gitu. Orang kalau lagi cinta itu kan buta gitu ya Bu ya. Rela berkorban. Lautan pun ku seberangi meskipun gak iso nglangi kan gitu ya. Wes ngono iku keri, gak iso nglangine ku keri, nglangi ku renang. Ya. Jadi pokoknya semangat sih. Kalau orang sama yang dicinta itu semangat. Pokoknya demi cintaku padamu gunung pun ku daki. Lali kalau dia punya asma. Ya kan gitu ya. Ya artinya seperti itulah orang kalau cinta itu effortnya memang harus besar untuk yang dicintai, perlu pengorbanan ya, usahanya itu harus besar. Nah ini juga seperti itu kalau hasil buah dari iman kepada Nabi itu, Rasul itu adalah mencintai para Nabi.
Ya, mencintai itu selain memuliakan tetapi mengikuti apa yang dicontohkan. Bukankah seorang yang mencintai itu dia akan mau manut dengan apa yang dicintai? Yang dicintai itu senengnya apa gitu ya. Kita misalkan kalau lagi cinta ya ada yang melewati masa-masa dulu ya, masa jahiliyah ya Bu ya, gak apa-apa tobat ae yang dhisik pacaran ya, tobat kan gitu ya. Cuman kalau lagi belum jadi istrinya itu kan ya apa kan ya gitu ya, rela korbannya, gak seneng pedes, sini seneng pedes ya wis gelem ae kan gitu ya. Pokoknya demi lah pokoknya kan gitu ya. Tapi ngene suwe-suwe ngene ketok asline kan ya. Ya, jadi demi berkorban, berjuang demi yang dicintainya, ya, membela yang dicintainya. Itu buahnya Bu. Jadi kemudian mengamalkan syariat, menghidupkan sunnah-sunnahnya, itu buahnya. Jadi omong kosong lah ya, hoax gitu. Kalau kita bilang cinta Nabi, cinta Rasul, tapi kemudian sunnah-sunnahnya kita langgar. Ya, Nabi bilang gini, Nabi bilang A, kita A plus. Ya, Nabi bilang B, kita melakukannya B min. Ya, berarti anek sing dikurangi, anek sing ditambahi, kan gitu ya. Nah ini maka kemudian bukti buah dari hasil iman kepada Rasul itu adalah mengikuti, ya, apa yang disampaikan Nabi. Ya. Tadi itu ada saya ketika pagi ya jam 7 ya, dari jam 7 itu nyampaikan itu ada yang ibu bertanya. Karena tadi berbicara tentang nutrisi hati, salah satunya itu sholawat gitu ya, bahas sholawat. Terus ada yang bertanya seperti itu, apakah ada sholawat yang dilarang? Saya bilang sudah Bu, lakukan sholawat yang kita yakini dari Nabi. Yang tidak dari Nabi lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau itu datangnya bukan dari Nabi, kita nggak dapat pahala. Karena itu orang kan gitu ya, walaupun bagus, tapi itu orang. Kalau kita ngikuti sunnahnya Nabi, yang diajarkan Nabi dapat pahala. Terus satunya, saya nggak bilang sholawat apa yang diharapkan, yang ditanya yang ada sholawat yang nggak dibolehkan. Saya bilang sudah yakini saja yang diajarkan oleh Nabi, karena ketika kita mengikuti Nabi dalam beribadah, karena sholawat ini masuk ibadah. Ya, karena Nabi saja ketika ditanya oleh sahabat Ibu, ketika ditanya begini, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 kan kita diperintahkan bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallamhu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan beri salamlah. Nah, gitu kan, ada perintah begitu. Surat Al-Ahzab ayat 56. Bentar ya. Oke ya. Ayat innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi ini Allah sampaikan, sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu dan berilah salam kepada mereka, kepada Nabi. Maka setelah ayat ini turun Bu, para sahabat ini bertanya begini, wahai Nabi, kami diperintahkan sholawat dan memberi salam kepadamu. Kalau kami memberi salam kepadamu, kami sudah tahu caranya. Kami biasa, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kami tahu ketika mengucapkan salam kepadamu, tapi cara bersolawat ini bagaimana kami tidak tahu. Tuh. Lalu kemudian Nabi sejenak berhenti, hening. Nabi itu diam, tidak menjawab. Sampai para sahabat itu merasa bersalah telah bertanya seperti itu kepada Nabi. Wah, ini sesuatu yang berat yang Nabi nggak bisa jawab maksudnya. Padahal Nabi itu sedang menunggu. Nabi juga nggak tahu caranya bersolawat kepada Nabi. Menunggu Allah memberitahu.
Maka kemudian sejenak setelah sekian lama berhenti sebentar, Nabi itu bagaimana? Menunggu wahyu dari Allah. Lalu Nabi mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti tasahud kita seperti bacaan tasahud kita di dalam sholat. Nabi itu ketika mau ngajarkan sholawat atas dirinya saja nggak bisa kalau enggak petunjuk Allah. Masa kemudian kita mau cari-cari ganti-ganti yang lain, nambah-nambahi yang lain gitu ya Bu ya. Nah nanti ada yang bertanya, Sayyidina itu kalau di dalam sholat jangan pakai karena Nabi ngajarkan gitu. Tapi kalau kemudian di luar sholat ada yang ulama yang monggolah sebagai bentuk penghormatan. Tapi kalau di dalam sholat Nabi ngajarkan seperti itu. Karena Nabi bilang, Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bacaannya, gerakannya itu contohnan. Ojo ditambahi, ojo dikurangi. Ya seperti itu. Jadi seperti itulah. Jadi ketika bertanya seperti itu, terus ada seorang ibu, loh bukankah ulama-ulama itu juga kalau ngajarkan sesuatu, ulama itu warisan para nabi? Betul Ibu, saya bilang al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisan para nabi. Tetapi ternyata ulama itu ada ulama yang yang buruk. Ada juga ulama-ulama yang baik. Nah, kita harus ngikuti ulama-ulama yang baik. Ya, ulama yang kemudian sanadnya itu langsung ulama ini ngambil dari ini sampai kemudian nyangkutnya sanadnya kepada Nabi. Tapi kadang ada juga ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang menjual agama, yang mencari keuntungan, menjual ayat-ayat Allah. Ada ndak? Ada. Ya. Menjual ayat-ayat Allah untuk kemudian memperkaya dirinya. Bukan kemudian ayat tuku ayat piro. Nah, bukan gitu. Bukan gitu menjual ayat-ayat Allah itu. Artinya diwolak-walik gitu ya. Harusnya enggak boleh, enggak apa-apa. Nah, itu namanya menjual. Supaya kemudian misalkan contoh ya, mohon maaf. Misalkan saya mungkin ibu-ibu juga termasuk kalau ini wajib enggak? Ibu menganggap ini wajib enggak? Menutup aurat, memakai jilbab ini wajib enggak? Wajib kan? Oke. Jadi wajib. Karena ada juga yang bilang enggak wajib. Kan gitu. Nah, kalau misal ini saya contoh ngasih tahu kalau ada orang-orang itu yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Quran mengatakan tuh. Jadi janganlah kalian itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan hanya sekedar dunia. Murah banget. Dunia ini recehan. Dunia ini ecek-ecek gitulah, recehan. Ya, akhirat kalau dunia itu sesuatu yang luar biasa, maka kemudian Allah tidak akan berikan seteguk air pun kepada orang yang kafir. Tetapi orang kafir tidak hanya seteguk, sekolam renang airnya, ya banyak dunianya kan gitu. Nah, orang yang menjual ayat-ayat Allah itu misalkan ini contoh, misalnya ayat nutup aurat. Ya. Ketika di hadapannya orang sosialita, ya orang-orang sultan, ya juragan 66, ya ibu-ibu nyonya-nyonya besar gitu ya, yang mungkin nggak pakai jilbab. Ketika ditanya, sebetulnya jilbab ini wajib apa enggak sih? Kan gitu. Ditanya gitu. Oh ya enggak popo Bu, ya enggak iso ya enggak popo, enggak nganggu ya enggak popo. Takut enggak diundang lagi. Takut kan waduh iki udah kelompokku kan gitu ya. Enggak dapat nanti wah padahal amplopane gede kan gitu ya. Nah, jadi itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi harusnya itu wajib, bilangnya enggak apa-apa. Kan gitu. Nah ini jadi itu namanya seperti itu ya. Jadi itu namanya menjual ayat-ayat Allah. Nah kalau kita kemudian mau beramal dengan apa yang dibawa Nabi, ya ikutilah apa kemudian yang Nabi katakan. Gak usah ditambahi, masalah agama itu gak usah ditambah-tambahi, gak usah dikurangi. Apa yang datang dari Nabi itu sudah sempurna. Oke. Ini iman kepada Rasul. Oh itu jam 5 beneran aja.
Saya sebutannya mau nambahin rukun iman yang kelima. Ini rukun iman kepada hari akhir ini nyentuh kehidupan kita, Bu. Jadi lebih menarik. Jadi nanti takdir juga itu nanti ada kaitannya dalam kehidupan. Artinya kalau yang tadi kan ya, oh Nabi iya, oh ini hadis iya ada juga sentuhannya. Tetapi nanti ini akan lebih banyak sentuhannya kepada hari akhir itu apa saja yang kemudian nanti setelah meninggal itu kita masuk ke alam mana, terus ada kejadian apa. Nanti setelah barzah itu nanti kemana? Nanti di situ ada apa? Ada apa ya? Apa di sana yang akan terjadi di mahsyar itu apa saja, seperti itu ya. Jadi ini nanti yang dimaksud hari akhir itu apa gitu ya. Ngertinya kita itu hari akhir itu hari kiamat gitu kan. Nanti padahal alam barzah kematian itu sudah fase-fase awal masuk hari akhir. Gitu ya. Jadi ini nanti tinggal 2 lagi ya Bu ya, rukun iman kelima, rukun iman yang keenam. Insya Allah nanti kita bulan besok sekali puasa kan libur ya Bu ya. Puasa libur. Sore? Oh pagi. Oh belum tahu ya. Oh ya. Enggak, kalau itu kan nanti lama lagi. Jadi kalau bisa selesaikan 2 rukun ini dan ya ini yang bisa disampaikan. Apa ada yang ditanyakan? Iman kepada Nabi, Rasul. Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Iya, monggo Bu. Ya itu pernah ada dan diutus ya. Iya. Oh kalau Ibu, gimana? Iya. Siapa? Wali. Oh iya. Iya. Biasa. Oh wali ya. Iya. Ya. Kesirikan ya, yang salah ya. Bagaimana? Ya. Sudah. Ya. Kalau setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lain. Kalau setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lain. Jadi kalau kita ada orang yang ngaku jadi nabi, wajib tidak percaya. Oke. Tapi yang ditanya tadi setelah Nabi Muhammad, apakah kemudian ada wali? Banyak Bu wali-wali Allah itu. Ya ben wali yo enek, wali kelas yo enek. Wali kota enek. Tapi yang dimaksud wali di sini adalah orang-orang soleh. Ya, yang disebut wali di sini waliullah itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang hubungannya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah waliullah. Orangnya, penampakannya bisa sederhana. Ya, tidak harus pakai sorban, tidak harus pakai yang iki wali Allah yang ngangguni sorban. Tidak harus. Jadi namanya wali Allah itu adalah orang yang punya hubungan yang dekat dengan Allah, orang yang soleh. Nah itu ya. Nah kemudian dikaitkan dengan wali-wali yang ada di Indonesia itu ya, yang wali songo ya, wali songo. Nah itu mereka itu orang-orang solih. Ya mungkin bisa jadi mereka makanya disebut wali. Sekarang ada nggak orang yang hidup wali Allah? Ada, banyak. Kadang kita nggak tahu. Ya seperti itu. Nah. Bagaimana kemudian soal ziarah kubur itu? Ziarah kubur itu tujuannya hanya 2. 1 mengingat mati, 2 mendoakan mayit.
yang ada di makam. Jadi cuma 2 tujuannya. Ya, tidak boleh. Jadi kemudian kenapa nanti pada kenyataannya itu banyak orang-orang itu yang minta minta doa ya. Ini Bu, ini syirik. Syirik ini. Loh, kita minta itu enggak boleh kepada selain Allah, itu enggak boleh. Kuburan meskipun itu orang solih sekalipun. Tadi makanya saya katakan Nabi itu tetap manusia. Semulia Nabi tetap kita muliakan, tapi tidak bisa untuk kita mintai doa, mintai segala sesuatu, rezeki itu tidak bisa. Nggak bisa kita sembah, nggak bisa. Ya, jadi tujuannya ziarah itu adalah untuk mengingat mati dan mendoakan. Tetapi ziarah itu juga nggak perlu harus jauh-jauh. Kalau di belakang rumah ada makam, nah sering-seringlah itu. Jadi intinya ketika kita ke makam itu mengingat Allah dan mendoakan. Ya, kalau ke wali-wali banyaknya malah selfie. Ya, selfie nanti jadi status. Ya, boleh monggo. Kalau kemudian memang harus ke situ maka mengingat mati kemudian mendoakan. Ya, biasanya kalau ke sana itu seneng-seneng apa nginget mati ini luwih oke apa? Jujur Bu, jangan ada dusta di antara kita. Ini kalau ke sana neng di iku sak mobil, ya koyok rasane iku jalan-jalan, iku koyok kabeh ku semeringah, gak koyok sing kelingan mati ngono iku gak ono. Kan gitu ya. Jadi kalau memang mau ke sana nggak masalah, tapinya tadi mengingat kematian dan mendoakan. Nah, Ibu, ada di dalam agama kita itu tawasul atau wasilah, ya. Ketika kita berdoa, kita pengen doa kita itu cepat terkabulkan. Nah, ini ada wasilah atau tawasul ya, gitu ya. Nah, di dalam agama kita, ulama itu menyebutkan bisa dengan berwasilah, 1 dengan Asmaul Husna, 2 dengan amal soleh, 3 doanya orang soleh yang masih hidup. Jadi orang mati sesoleh apapun enggak bisa ngasih. Malah mereka itu butuh doa-doa kita. Seperti itu. Nah itu ya Bu ya, maka kemudian ini agar tidak salah, agar tidak ada penyimpangan dalam ziarah gitu, maka kalau ziarah kubur itu niatkannya hanya ada 2. Nabi sering Bu malam-malam itu ke Baqi. Jadi istrinya nyari tengah malam itu. Jadi Baqi sama rumahnya Nabi itu enggak jauh. Ibu kalau kemudian di Masjid Nabawi ya, Raudhah, terus nanti ke arah kayak apa ya belakang ya. Saya kalau bilangnya itu kemana ya? Ke arah belakang itu kan ada kayak Baqi ya. Makam. Itu ya enggak jauh. Jadi Nabi malam-malam itu kadang ke situ untuk apa? Mendoakan. Dicari istrinya itu malam-malam mendoakan sahabat-sahabatnya yang mendoakan terus kemudian untuk mengingat kematian. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini ya Bu ya, untuk kemudian kalau mau memang ada ziarah wong ya piye Bu Siti, wong ya dibayari gratis kan gitu ya. Ya, kalau gratis kan ya niatnya itu tadi 2. Ya, sampai sana jangan minta, tapi kemudian malah doakan dan banyak mengingat kematian. Gitu ya Bu ya. Wali itu orang soleh, orang yang hubungannya dekat dengan Allah, disebut wali Allah. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sudah ya. Ini 5:30 ya, bener ah. Siapa isi padang ya Bu ya. Kemarin tuh hujan ya, jadinya isi sepi Bu, ditungguin sama Bu Erni kemarin ya. Ya ada beberapa orang yang hadir ya gitu. Hujan terus kemarin itu, Masya Allah. Oke, ini saja yang bisa disampaikan, udah 5:30. Kalau tidak ada yang ditanya, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang rukun iman yang tidak banyak dibahas. Tentang kalau rukun iman tidak cuma rukun iman 1, 2 iman kepada siapa, tapi kemudian kita tahu cakupannya iman kepada Rasul itu. Ternyata kita harus mencintai, mengamalkan, mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah atau syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul kita ya. Kalau kita ya Nabi Muhammad. Oke, ini saja yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada yang tanya lagi, kita tutup dengan
Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.